Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 295. Edisi 295 Al-Ismul Mausul bagian 5. Ya, Al-Ismul Mausul bagian 5 atau Al-Ismul Mausul yang ketiga. Ya. Al-Ismul Mausul yang pertama alladzi digunakan untuk tunggal laki-laki. Kemudian yang kedua juga alladzi. Yang ketiga allati digunakan untuk mufrad perempuan, dan juga digunakan untuk kata benda jamak tidak berakal. Kemudian yang keempat juga allati, yang kelima ini alladzani. Jadi alladzani itu al-ismul mausul untuk musanna, untuk kata benda dua. Jadi kita sudah mempelajari dengan ini 3 isim mausul. Yang pertama alladzi untuk mufrad, untuk bentuk tunggal laki-laki. Kemudian allati untuk bentuk mufrad perempuan dan untuk bentuk jamak tidak berakal. Ya, kemudian yang ketiga alladzani untuk bentuk dua laki-laki. Ya. Hal yang perlu diperhatikan adalah alladzi dan allati. Saya tulis di sini. Alladzi dan allati ini satu lam. Lamnya satu. Coba lihat, lamnya satu. Nah, dia bukan ditulis begini dengan 2 lam. Allati juga dengan 1 lam. Kemudian alladzani itu dengan 2 lam. Coba lihat ya, 2 lam. Makanya lam yang kedua itu bertasydid ya. 2 lam. 2 lam. Jadi ada 3 lam di sini. 1 lam ini lam dari alif lam. Oleh karena al-ismul mausul yang ini didahului oleh alif lam. Kemudian lam yang ini ya, itu lam yang merupakan awal dari alladzani. Ya, ada 2 lam di situ. Ya, jadi dengan lam alif lam itu 3. Nah, tapi alladzani itu punya dua lam, sedangkan alladzi hanya punya satu lam. Itu satu poin yang perlu diingat. Poin yang kedua, alladzi dan allati itu mempunyai bentuk yang sama untuk kasus marfu, mansub, dan majrur. Oleh karena itu alladzi itu cuma satu ya. Alladzi itu marfu, alladzi itu mansub, alladzi juga majrur. Dengan kata lain, alladzi ini tidak pernah mengalami perubahan harakat huruf akhir. Dengan kata lain, alladzi ini itu sebuah kata yang mabni. Ya. Allati juga begitu. Dia tidak pernah mengalami perubahan harakat huruf akhir, atau allati itu mabni. Sedangkan alladzani dia mempunyai perubahan harakat huruf akhir. Jadi harakat huruf akhirnya berubah-ubah. Makanya isim mausul untuk jual maskulin itu ada 2. Alladzani satu lagi alladzaini. Ya, seperti halnya bentuk musanna. Bentuk musanna itu 2 macam. Satu berakhir dengan ani, satu berakhir dengan aini. Misalnya 2 buku itu al-kitabani atau al-kitabaini. Ya. Al-kitabani atau al-kitabaini. Yang berakhir dengan ani itu marfu.
Ya, jadi alladzani itu tidak mabni, itu mu'rab. Dia mengalami perubahan harakat huruf akhir. Dia harakat huruf akhirnya berubah-ubah. Kadang-kadang ani, kadang-kadang aini. Yang ani itu marfu, ini yang sedang kita pelajari di edisi ini. Yang aini itu mansub atau majrur. Ya, beda bentuk mansub, bentuk majrur dan bentuk marfu. Ya, bentuk mansub dan bentuk majrur sama, bentuk marfu-nya beda. Itu dua hal yang perlu dicatat. Jadi coba kita lihat poin 1, alladzani digunakan untuk jual, untuk bentuk dua, musanna, ya jual atau bentuk musanna, kemudian maskulin laki-laki, muzakkar, dan marfu. Ya, mansubnya lain lagi nanti. Nah, contoh al-kitabani ini kata benda sebelum isim mausul, sebelum alladzani. Kalau ada kata benda sebelum alladzani, maka kata benda itu disebut apa? Antecedent atau sami'. Kata benda yang dijelaskan oleh isim mausul. Dan kata benda sebelum isim mausul itu ma'rifah, ya. Al-kitabani dua buku, marfu ini, ya. Oleh karena dia berakhir dengan ani, maka isim mausul yang digunakan itu isim mausul yang marfu. Alladzani yang alal maktabi, di atas meja itu, dua buku yang ada di atas meja itu. Jadi di atas meja ada dua buku. Dua buku itu nafi'ani itu bermanfaat atau berguna. Jadi untuk mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya, kata benda sebelum isim mausul itu disebut sabiq atau antecedent. Kata benda yang mendahului isim mausul itu disebut sabiq atau antecedent, ya. Kemudian alladzani itu isim mausul, kemudian rangkaian kata setelah isim mausul, ya. Untuk contoh nomor 1, rangkaian katanya al-maktabi itu disebut silah mausul. Jadi ini isim mausul, ini silah mausul. Silah mausul itu fungsinya atau berfungsi untuk melengkapi makna isim mausul. Tapi oleh karena isim mausul tanpa silah mausul nggak ada maknanya. Al-kitabani alladzani, dua buku yang, apa artinya itu? Dua buku yang. Maknanya muncul apabila alladzani diikuti oleh rangkaian kata al-maktabi. Rangkaian kata yang mengiringi alladzan isim mausul itu disebut silah mausul. Kemudian fungsi silah mausul itu untuk melengkapi makna isim mausul. Jadi alladzani al-kitabi yang berada di atas meja, ya. Perlu dicatat bahwa al-kitabani, alladzani, al-maktabi itu bukan kalimat. Itu baru apa? Baru prasa. Perhatikan, untuk mengingatkan kembali pada pelajaran sebelumnya, alladzani itu isim mausul, artinya yang. Al-maktabi itu silah mausul, di atas meja. Kemudian kombina al-maktabi itu silah mausul yang melengkapi makna alladzani. Kemudian kombinasi alladzani isim mausul dengan silah mausul, jadi alladzani al-maktabi itu dinamakan apa itu? Itu dinamakan prasa mausuli. Jadi alladzani al-maktabi itu prasa mausuli. Kemudian prasa mausuli ini menjelaskan al-kitabani, menjelaskan antecedent, menjelaskan sabiq, ya. Alladzani al-maktabi itu menjelaskan sabiq. Jadi alladzani al-maktabi itu prasa mausuli itu menjelaskan ini. Dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya yang menjelaskan itu disebut na'tun. Yang menjelaskan itu disebut na'tun, yang dijelaskan
dinamakan man'ut. Jadi al-kitabi itu man'ut. Alladzani al-maktabi itu na'tun. Di sini na'tunnya bukan merupakan kata tunggal, tapi merupakan gabungan kata alladzani al-maktabi. Gabungan kata alladzani al-maktabi itu disebut prasa mausuli. Jadi yang berperan sebagai na'tun adalah alladzani al-maktabi. Kemudian na'tun, man'ut yang dijelaskan itu al-kitabani. Al-kitabani. Jadi dalam wilayah prasa, al-kitabi alladzani al-maktabi itu disebut prasa. Prasa apa? Prasa na'ti. Banyak konsep yang perlu diingat di sini. Prasa na'ti. Alladzani al-maktabi itu disebut prasa mausuli. Prasa mausuli yang menjelaskan al-kitabani dinamakan prasa mausuli yang menjelaskan al-kitabani. Sedangkan al-kitabani, oleh karena alladzani al-maktabi itu menjelaskan al-kitabani, maka alladzani al-maktabi disebut na'tun. Yang dijelaskan al-kitabani disebut man'ut. Ya. Kombinasi man'ut dengan na'tun itu dinamakan prasa na'ti. Ingat itu prasa wasfi. Prasa wasfi itu man'utnya itu bentuk tunggal ya. Bentuk tunggal. Misalnya al-kitabu nafi', buku yang bermanfaat itu. Atau ya al-kitabu nafi'. Nafi' itu na'tun yang menjelaskan al-kitabu. Kombinasi al-kitabu dengan nafi' itu dinamakan prasa wasfi. Dengan komposisi nafi' sebagai sifat, kemudian al-kitabu sebagai kata benda yang dijelaskan oleh kata sifat. Dengan demikian al-kitabu itu man'ut, nafi'un itu na'tun. Prasanya disebut prasa wasfi. Prasa wasfi. Kalau ini disebut prasa na'ti, ya, prasa na'ti. Prasa na'ti itu terjadi apabila kata benda dijelaskan oleh prasa mausuli. Alladzani al-maktabi itu prasa mausuli. Jadi al-kitabani, alladzani al-maktabi, dua buku yang ada di atas meja, itu bukan kalimat, itu baru prasa na'ti. Ada apa dengan dua buku yang ada di atas meja itu? Baru muncul nafi'ani. Nafi'ani ini khabar ya, atau predikat yang menjelaskan al-kitabani. Jadi itu baru kalimat. Artinya dua buku yang ada di atas meja itu bermanfaat. Al-kitabani alladzani al-maktabi nafi'ani. Ya, nafi'ani. Jadi nafi'ani itu khabar terhadap al-kitabani. Ya, al-kitabani itu mubtada. Jadi al-kitabani itu dijelaskan oleh dua unit bahasa. Yang pertama itu al-kitabani dijelaskan oleh alladzani al-maktab. Dua buku yang ada di atas meja. Kemudian yang kedua alladzani al-kitabani dijelaskan oleh nafi'ani. Jadi kalau ditanya buku apa? Dua buku yang mana? Oh, dua buku yang ada di atas meja. Berarti yang ada di atas meja itu menjelaskan al-kitabani. Ya, itu prasa. Al-kitabani itu man'ut. Ya, alladzani al-maktabi itu na'tun. Kemudian ditanya lagi, oleh karena mitra bicara tidak puas dengan al-kitabani alladzani al-maktabi, dua buku yang ada di atas meja. Dia nggak puas. Ada apa dengan dua buku yang ada di atas meja itu? Kemudian dilengkapi dengan nafi'ani, bermanfaat. Ini khabar, ini predikat yang melengkapi al-kitabani. Ya. Jadi ini garis merah ini merupakan batas antara subjek dan predikat. Ke kanan itu subjek, dalam hal ini al-kitabani. Ke kiri itu predikat, dalam hal ini nafi'ani. Nafi'ani itu kata sifat tunggal. Ya, bentuknya bentuk dua. Ya. Oke, yang kedua, al-qittani alladzani tahta al-maktabi.
dua kucing yang ada di bawah meja. Jadi ada dua ekor kucing di bawah meja. Dua kucing yang ada di bawah meja itu dinamakan al-qitani alladzani tahtal maktabi. Ada apa dengan dua kucing yang ada di bawah meja itu? Saudawani. Saudawani itu bentuk dua dari sauda. Sauda itu hitam untuk perempuan, untuk muannas ya. Untuk laki-laki aswad. Ingat 6 warna dasar. 6 warna dasar yang digunakan untuk laki-laki mengacu pada pola af'alu, aswadu ya. Sedangkan yang digunakan untuk perempuan mengacu pada pola fa'la'u, sauda'u. Sauda'u. Kemudian yang digunakan untuk perempuan sauda'u itu bentuk satu, bentuk duanya saudawani. Ya, saudawani. Kalau laki-laki aswadu bentuk satu, bentuk dua aswadani, saudawani. Kalau putih abyadu, laki-laki, perempuan baydau. Nah, itu tunggal. Kalau bentuk duanya baydawani. Gitu kan? Coba lihat topik apa edisi mengenai warna dasar, ya. Jadi dua ekor kucing yang ada di bawah meja itu berwarna hitam. Kalau satu ekor kucing, sebentar ya, qitani ini laki-laki ya. Qitani itu laki-laki itu warna dasarnya aswadu. Perlu kita perbaiki. Aswadu itu bentuk duanya apa? Aswadani, bukan saudawani. Kalau saudawani itu dua perempuan. Kalau dua laki-laki, aswadani. Kalau aswad itu tunggal, kalau jamak tambahkan ani. Aswadani, ya, aswadani. Bukan saudawani. Kalau saudawani itu perempuan itu dua, ya. Aswadani, ya. Aswadani. Seandainya kucingnya satu, bukan dua, maka redaksinya al-qittu. Kucing yang itu laki-laki tunggal ya. Alladzi. Al-qittu alladzi tahtal maktabi. Kucing yang ada di bawah meja itu berwarna hitam, aswadu. Tapi kalau dua, al-qitani alladzani, jadi alladzi berubah menjadi alladzani, tahtal maktabi tetap, kemudian aswadu itu dibentuk dua kan, aswadani. Seandainya ini kita ambil perempuan tunggal, apa yang bisa kita bayangkan di bawah meja? Yang bisa dibayangkan di bawah meja itu jam. Coba bayangkan ada jam di bawah meja. Jam itu sa'atun. As-sa'atu jam tunggal ya, perempuan. Oleh karena itu alladzani itu dirubah menjadi allati, isim mausul untuk perempuan tunggal. As-sa'atu allati tahtal maktabi, ya, berwarna hitam. Yang hitam apa? As-sa'atu itu kan perempuan. Jadi kita gunakan hitam untuk perempuan. Sauda'u, ya, sauda'u, berwarna hitam, ya, berwarna hitam. Jadi kalau ini nanti, kalau jamnya itu dua, as-sa'atani, kemudian isim mausulnya allatani, itu nanti. Jadi allatani itu digunakan untuk musanna, feminin ya. Allatani tahtal maktabi, ini dua hitam, dua sauda perempuan. Sauda
Kemudian bentuk dua, saudawani. Saudawani. Oke, berikutnya al-mudarrisani, dua orang guru laki-laki ini ya. Ya, kalau seorang guru al-mudarrisu, dua orang guru al-mudarrisani, yang alladani kita gunakan isim mausul untuk jual ya, alladani. Kemudian maskulin ya, oleh karena guru di sini maskulin ya. Kemudian isim mausulnya, silah mausulnya yusafirani ilal hindi. Kalimat apa ini? Kalimat fi'liyah mudhari ya, safara yusafiru, bentuk lampau dari yusafirani safara, bentuk mudhari'nya yusafiru. Jadi kita gunakan mudhari untuk huma. Yansurani, yansuru, yansurani. Jadi yusafirani ilal hindi. Dua guru laki-laki yang sedang bepergian ke India. Ada apa dengan dua guru laki-laki yang sedang bepergian ke India? Mahirani, itu pandai. Jadi oleh karena mubtadanya dua laki-laki, khabarnya juga dua laki-laki, mahirani. Kemudian ini kita gunakan fi'il mudhari untuk dua laki-laki, yusafirani. Contoh terakhir, at-tabakhani, tabakh. Tabakh itu koki ya, koki laki-laki. Kalau koki perempuan, tabakhatun. Jadi at-tabakhani, dua koki laki-laki. Alladhani, yang yatbukhani, ya kita gunakan mudhari yang awalannya ya untuk dua laki-laki, untuk huma. Yatbukhu itu sedang memasak. Bentuk madinnya itu tabakha, tabakha yatbukhu, sedang memasak di dapur. Jadi dua koki yang sedang memasak di dapur, yamaniyani, ini khabarnya, predikatnya, yamaniyani, orang Yaman ya. Jadi orang Yaman itu yamaniyun, bentuk duanya yamaniyani. Mengapa kita gunakan yamaniyani? Oleh karena khabarnya itu bentuk dua, at-tabakhani. Ingat, mubtadanya bentuk dua. Ingat, mubtada dan khabar harus selaras dalam hal jenis bilangan, dalam hal bilangan dan jenis kelamin. Ya, dalam hal dan jenis kelamin. Jadi kalau kita lihat tabakhani itu jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ini pun harus laki-laki. Yamaniyan itu laki-laki. Kalau perempuan, yamaniyatani. Kemudian bilangan, ini dua. Maka ini pun harus dua. Yamaniyani. Yamaniyani. Jadi perhatikan ini rangkaian kata setelah isim mausul yang berfungsi melengkapi makna isim mausul itu disebut silah mausul ya. Yang bisa berperan sebagai silah mausul itu apa? Ada dua yang bisa berperan sebagai silah mausul. Yang pertama perasa. Perasa pun terbatas pada perasa al-jar wal majrur dan perasa zorfi. Tahta itu zorf ya. Kemudian kalimat itu kalimat fi'liyah, ini kalimat fi'liyah maupun kalimat ismiyah. Namun perlu dicatat, kalimat ismiyah itu jarang difungsikan sebagai silah mausul. Jadi kalimat yang sering difungsikan sebagai silah mausul adalah kalimat fi'liyah seperti ini. Ini kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari. Oleh karena dia menunjukkan suatu perbuatan yang sedang terjadi sekarang. Apa perbuatan yang sedang terjadi sekarang? Ini dua guru laki-laki itu sedang bepergian ke Hindia. They are traveling to India. Kan begitu kan? Nah, ini juga kalimat fi'liyah. Mereka sedang memasak. Yatbukhani fil matbakh. They are cooking in the kitchen. Ya. Ya, at-tabakhani alladhani yatbukhani fil matbakh. Jadi dua koki yang sedang memasak di dapur, ya. Kalau dalam bahasa Inggris memasak itu cook.
cook, C-O-O-K. Kemudian koki juga cook, ya. Jadi the two cooks, jadi dua koki yang itu who are cooking in the kitchen, Yamaniyani, orang Yaman, ya, orang Yaman. Nah, ini al-ismul mausul ini penuh dengan istilah-istilah yang harus dihafalkan. Penuh dengan istilah-istilah yang harus difahami dan dihafalkan agar kita bisa mengembangkan konsep ini, al-ismul mausul ini ke konsep yang lebih rumit, ya, yang lebih rumit. Ya, itulah al-ismul mausul yang ketiga, yaitu al-ladzani yang untuk kata benda jual, kata benda bentuk dua, kemudian laki-laki dan marfu, ya, dan marfu. Kemudian ada satu tambahan lagi. Ini tambahan ini belum kita kenalkan, ya. Ini kata setelah al-ladzani itu kata benda yang selaras dengan al-ladzani. Nah, jadi ini kata yang mendahului al-ladzani. Itu disebut apa? Disebut sabiq. Nah, istilah ini sebetulnya tidak begitu populer dalam pelajaran bahasa Arab, ya, oleh karena pendekatan yang digunakan itu beda, ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu sangat populer. Jadi kata benda sebelum yang itu bisa who kalau ini orang, bisa which kalau ini bukan orang, bisa that kalau ini orang atau bukan orang, ya, itu disebut antecedent. Jadi kata benda sebelum ini disebut antecedent. Nah, kemudian itu satu poin, ya. Satu hal lagi yang perlu dicatat, apabila ada antecedent sebelum isim mausul, apabila ada antecedent sebelum isim mausul, maka isim mausul itu berperan sebagai na'tun. Nanti kita akan berbicara mengenai peran-peran isim mausul. Ini kata benda sebelum isim mausul atau apa yang dinamakan sabiq, antecedent, itu bisa dihilangkan. Ya, al-kitabani kalau dihilangkan, kalimatnya menjadi alladzani 'alal maktabi nafi'ani. Alladzani 'alal maktabi nafi'ani. Apa artinya itu? Itu kalimat yang utuh, ya. Dua benda, kita nggak tahu bendanya apa. Dua benda yang ada di atas meja itu bermanfaat. Itu alladzani 'alal maktabi nafi'ani. Ya, bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan, berarti alladzani itu berperan sebagai mubtada. Dia berperan sebagai mubtada. Dia berperan sebagai pokok kalimat. Tapi kalau sebelumnya ada antecedent, ada kata benda yang mendahuluinya atau sabiq, maka mubtadanya bukan alladzani tapi al-kitabani. Al-kitabani, alladzani sebagai na'tun yang menjelaskan al-kitabani, ya. Kemudian nanti isim mausul itu juga bisa berperan sebagai fa'il. Kalau fa'il sebelumnya ada fi'il, ya, itu jumlah fi'il, ya. Misalnya yusafiru al-mudarrisani, yusafiru tidak ada al-mudarrisani, yusafiru alladzani, bukan yusafiru. Misalnya yaskunu itu tinggal, yaskunu alladzani yusafirani ilal hindi fil mahja. Misalnya begitu. Jadi dua orang yang nggak ada ininya, dua orang yang sedang traveling ke India itu tinggal di asrama. Begitu, ya. Bisa juga difungsikan sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. Tapi kalau difungsikan sebagai maf'ulun bih, dia ini harus mansub, ya. Alladzaini. Saya mengenal dua orang
tidak dijelaskan dua orang itu mudarrisani atau siapa. Saya mengenal dua orang yang sedang bepergian ke India itu, ya. Jadi a'rifu alladzaini yusafirani ilal Hindi. Nah, bisa. Macam-macam. Ya, macam-macam. Nanti kita akan terbitkan edisi mengenai fungsi-fungsi atau peran-peran isim mausul. Nah, saya kira itu sebagai penjelasan yang perlu dicatat sehubungan dengan isim mausul. Nah, untuk itu mari kita kerjakan latihan ini. Ada 6 kalimat majmu' ini ya. Ada 6 kalimat majmu', kalimat yang mengandung isim mausul. Isim mausul itu yang di lingkaran merah, yang gitu ya. Jadi setelah isim mausul itu ada rangkaian kata yang menjelaskan makna isim mausul. Untuk nomor 1 rangkaian katanya mengajar bahasa Arab, itu jumlah fi'liyah yang menjelaskan yang. Kalau tidak ada itu nggak jelas maknanya. 2 guru laki-laki yang apa? Kan begitu kan? Kalau ini juga jumlah fi'liyah yang lulus dalam ujian itu. Kalau ini yang telah membunuh ayah si Zaid, juga jumlah fi'liyah. Ini yang sedang pergi ke pasar, jumlah fi'liyah. Yang menjual 2 mobil itu, jumlah fi'liyah. Kemudian yang sedang bepergian, jumlah fi'liyah. Yang sampai dari Baghdad, jumlah fi'liyah. Bisa juga yang berasal dari Baghdad. 2 pendatang yang berasal dari Baghdad. Yang berasal dari Baghdad itu apa? Mim Baghdada. Itu perasa jar majrur, bisa. Ya. Oleh karena yang bisa menjelaskan yang itu atau silah mausul itu bisa kalimat baik ismiyah maupun fi'liyah, tapi ismiyah itu jarang. Baik prasa, hanya 2 prasa yang bisa menjelaskan ini. Apa itu 2 prasa itu? Prasa al-jar wal majrur dan prasa zorfi, ya. Jadi 2 guru laki-laki. Jadi ada sabiknya. Ada kata benda yang mendahului yang. Berarti yang itu berperan sebagai apa? Sebagai na'tun. Guru laki-laki mudarris. Guru laki-laki mudarris. Kalau 2 guru laki-laki mudarrisani, itu sabik itu harus ma'rifah ya. Al-mudarrisani. 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 Harus pakai alif lam dia. Makanya ini pakai alif lam semua. Al-mudarrisani. Al-mudarrisani, setelah itu baru isim mausul. Apa isim mausulnya? Alladzani. Oleh karena ini 2 orang laki-laki. Alladzani. Ingat lamnya 2. Alladzani. Ya, alladzani. Kalau ini 1 al-mudarrisu alladzi. Kalau 2 al-mudarrisani alladzani. Mengajar bahasa Arab 1. Ya. 1 itu mengajar. Mengajar itu allama. Allama. Allama yu'allimu. Allama yu'allimu. Ini fi'il madhi. Al-fi'lu al-madhi ini fi'il mudhari. Jadi allama dia laki-laki telah mengajar. Kalau yu'allimu dia laki-laki sedang atau akan mengajar. Ya. Bisa juga darrasa. Darrasa yudarrisu. Kalau orang yang mengajar ini ganti dengan mim, ini ditanwinkan muallimun. Makanya muallimin itu guru. Mudarrisun juga guru ya. Kalau mengajar itu darrasa. Kalau darrasa, kalau rohnya itu tunggal, dia bermakna belajar ya. Ana adrusu, saya belajar. Tapi kalau mengajar, ana udarrisu, yu'allimu. 2 guru laki-laki al-mudarrisani alladzani yang mengajar bahasa Arab. Kapan dia ngajar bahasa Arab? Ya. Ini tidak misalnya tidak menunjukkan peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Dia ngajar bahasa Arab di situ. Berarti dia mengajar bahasa Arab itu setiap hari atau setiap minggu. Jadi kebiasaan ya. Ini fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Tapi kalau redaksinya 2 guru laki-laki yang mengajar bahasa Arab tahun yang lalu, nah ini madhin. Kita gunakan
allama. Tapi oleh karena keterangan waktunya itu bukan lampau, jadi mudhari. Yu'allimu. Jadi al-mudarrisani alladzani, mengajar untuk dua laki-laki. Nah ini, mengajar untuk dua laki-laki, untuk huma. Coba lihat fil mudhari untuk huma itu yang surani. Dia berawalan ya, kemudian berakhir dengan ani. Nah, jadi yu'allimani, alladzani yu'allimani. Jadi harus terampil ini ya, mentasrifnya nih, yu'allimani. Ya, al-mudarrisani alladzani yu'allimani, bahasa Arab sebagai apa? Sebagai objek. Bahasa itu kan pakai alif lam. Kemudian al-arabiyyata. Al-arabiyyata. Jadi bahasa itu pakai alif lam dan dia berakhir kata marbutah. Al-arabiyyata. Al-arabiyyata itu singkatan dari al-lughatal arabiyyata. Ya, tapi cukup kita pakai al-arabiyyata saja. Kalau bahasa Portugis al-burtualiyata. Ya, itu kalau mansub. Ini mansub oleh karena dia objek ya. Objek. Kalau bahasa Indonesia al-indonesiyata. Itu mansubnya. Kalau marfu'nya al-indonesiyatu. Ya. Nah, kalau kita bentuk kalimat saya mengajar bahasa Indonesia, ana, kemudian mengajar fi'il mudhari untuk saya ganti ya dengan hamzah u ya. Kemudian hilangkan ani. Jadi ana u'allimu al-indonesiyata di sekolah ini fi hadhil madrasah. Al-mudarrisani alladzani yu'allimani al-arabiyyata. Itu batas dari subjek. Ada apa dengan dua guru bahasa Arab yang mengajar dua guru yang mengajar bahasa Arab di sekolah ini telah pulang ke kampung mereka. Nah, ini juga jumlah fi'liyah. Telah pulang. Pulang itu apa? Pulang itu roja'a. 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 Ya, roja'a. Ini pulang. Ini fi'il madhi ya. Oleh karena telah pulang, yang telah pulang siapa? Yang telah pulang itu al-mudarrisani. Jadi telah pulang untuk dua laki-laki. Nah, coba lihat itu. Ini fi'il madhi untuk huma. Nasara. Ya, dia berakhir dengan alif. Jadi roja'a. Nah, ini roja'a. 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 Ya, ini alif ini disebut alif tasniyah, alif yang menunjukkan mereka dua orang laki-laki. Ya, roja'a ke ila kampung itu Korea. Kampung itu Korea. Kampung mereka berdua ya, ila Korea ya, mereka itu huma ya, kata ganti yang disambungkan dengan kata benda itu disebut kata ganti majrur bersambung sebagai mudhafun ilaih. Oleh karena ila maka ini qaryati majrur ya, oleh karena qaryati maka huma itu berubah menjadi hima. Ya, kalau tes bahasa Arab itu yang perlu disiapkan. Bagaimana mengubah-ubah itu, ya? Jadi al-mudarrisani alladzani yu'allimani al-arabiyyata. Dua guru laki-laki yang mengajar bahasa Arab. Ada apa dengan dua guru laki-laki yang mengajar bahasa Arab? Roja'a ila qaryatihima. Telah pulang ke kampung mereka. Nomor dua pelajar. Pelajar itu talibun. Jadi kalau dua pelajar, at-talibani. Ya, nomor dua pelajar
yang lulus dalam ujian itu belajar di perpustakaan tiap hari. Dua pelajar itu at-talibani, yang alladzani. Ya, begitu ya. Tidak saya beri harokat. At-talibani alladzani, lulus. Lulus itu najaha. Najaha, mudhari'nya yanjahu, najaha. Coba perhatikan, dua pelajar yang lulus dalam ujian itu, kapan dia lulus dalam ujian? Tentulah pada waktu lampau. Jadi kita menggunakan al-fi'lu al-madhi, najaha ya. Jadi kata kerja lampau untuk huma itu, untuk dua orang laki-laki, nasara. Jadi kata kerja dasar najaha itu ditambahi alif ya. At-talibani alladzani najaha. Najaha. Dia berakhir dengan alif tasniyah. Alif ini mengandung makna mereka dua orang laki-laki. Najaha dalam itu fi. Ujian itu katakanlah imtihan atau ikhtibar ya. Fil imtihan, fil imtihani, ini imtihani. At-talibani alladzani najaha fil imtihani, itu batas akhir dari mubtada. Ada apa? Belajar di perpustakaan setiap hari. Nah, ini belajarnya itu tiap hari. Tiap hari berarti kalimat kebiasaan. Kata kerja yang digunakan itu fi'il mudhari. Belajar itu apa? Belajar itu darasa. Darasa, fi'il mudhari. Ya, yadrusu. Yadrusu. Kalau berhasil ini najaha. Berhasil ya. Nah, jadi belajar untuk dua orang laki-laki, yadrusani. Kalau mengajar untuk dua orang laki-laki, yu'allimani. Jadi awalannya ya, kemudian dia berakhir dengan ani. Yadrusani, ya. Yadrusani sedang belajar di perpustakaan fil maktabati, ya, setiap hari, kulla yaumin, kulla yaumin. Jadi at-talibani alladzani najaha fil imtihani yadrusani fil maktabati kulla yaumin. Dua. Perhatikan kalimat nomor 3 ini kalimat tanya. Di mana dua orang laki-laki yang telah membunuh ayah si Zaid? Jadi batas antara mubtada dan khabar itu garis merah. Setelah di mana? Mubtadanya itu dua orang laki-laki yang telah membunuh ayah si Zaid. Mubtadanya itu, khabarnya di mana? Ya, khabarnya di mana? Jadi khabarnya khabar muqaddam, mubtadanya mubtada muakhar. Oleh karena kalimat nomor 3 ini merupakan kalimat tanya. Kita belum masuk ke kalimat tanya ya. Insyaallah nanti kita akan membahas kalimat tanya sebagaimana kita membahas al-ismul mausul. Di mana itu aina? Aina. Ini batas antara khabar dan mubtada. Dua orang laki-laki. Laki-laki itu rojulun. Dua orang laki-laki ar-rojulani. Ar-rojulani. Yang alladzani. Alladzani. Jadi alladzani
Alladzani. Membunuh itu qatala. Nomor 3 ya. Membunuh itu qatala. Qatala yaqtulu. Membunuh. Yang telah membunuh berarti kata kerja lampau, itu qatala. Kata kerja lampau untuk 2 orang laki-laki, untuk huma itu qatala. Sama dengan ini. Kalau lulus, najaha. Kalau membunuh, qatala. Oleh karena yang membunuh itu 2 orang laki-laki itu. Qatala. Membunuh siapa? Membunuh ayah si Zaid. Coba lihat, ayah si Zaid ini objek. Jadi dia mansub. Kemudian ayah si Zaid itu kombinasi 2 kata benda, ayah dan Zaid. Berarti murakkab idhafiyun. Berarti ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Nah, ya. Oleh karena dia itu objek, maka dia harus mansub. Jadi yang dinasabkan itu ininya, mudhafnya, bukan mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaih itu sudah pasti majrur ya. Nah, ayah itu termasuk 5 kata benda spesifik. Lihat edisi mengenai kata benda spesifik. Ya, ada 5 kata benda spesifik. Satu di antaranya itu abun, ayah, akhun juga, saudara laki-laki ya. Kemudian kata benda spesifik itu mansub dengan alif. Ya, bukan dengan fathah. Ya, mansub dengan alif, bukan dengan fathah. Jadi kalau dia difungsikan sebagai mudhaf, ya, maka mudhafnya itu harus mansub. Jadi anak itu ibnun, ayah itu abun. Jadi ayah sebagai objek aba ya, aba. Jadi ini aba. Ini mansub oleh karena dia berperan sebagai objek ya. Aba, kemudian ayah siapa? Ayah Zaid. Zaid itu mudhafun ilaih, harus majrur aba Zaidin. Aba Zaidin. Jadi kalimatnya ainar rajulani, di mana 2 orang laki-laki alladzani qatala aba Zaidin, yang telah membunuh ayah si Zaid. Ayah itu mudhaf ya, mudhaf. Dia mansub oleh karena dia itu objek. Dia mansub dengan alif, bukan dengan fathah. Oleh karena abun itu termasuk minal asma'il khamsah. Ya. Kalau marfu Abu Zaidin. Ya, Abu Zaidin. Kalau majrur Abi Zaidin. Kalau mansub Aba Zaidin. Itu kalimat tanya. Jadi ainar rajulani alladzani qatala Aba Zaidin. Jadi latihan ini mengingatkan kita kembali dengan edisi-edisi sebelumnya ya. Kemudian nomor 4, 2 anak laki-laki. Anak laki-laki waladun. Jadi 2 anak laki-laki sebagai sabiq al-waladani. Al-waladani. Yang alladzani, selalu alladzani. Alladzani ya kan? Sedang pergi ke pasar. Pergi zahaba. Zahaba fi'il mudhari'nya yadhhabu. Kita gunakan mudhari' oleh karena sedang pergi. Ya, mudhari' untuk 2 orang laki-laki yadhhabani. Jadi al-waladani alladzani yadhhabani. Yadhhabani. Ingat, bahasa Arab itu bahasa yang ritmik ya. Bahasa yang berirama. Jadi di sini kita menemukan 3 kata yang berakhir dengan ani. Al-waladani, alladzani, yadhhabani. 2 anak laki-laki yang sedang pergi ke pasar, ila suq. Ila suqi. Ada apa dengan 2 anak laki-laki yang sedang pergi ke pasar itu? Itu batas mubtada khabar. 2 putra Harun. Oh, 2 orang anak laki-laki yang sedang pergi ke pasar itu anak Bapak Harun, ya.
Anak laki-laki. Anak laki-laki itu ibnun. Ibnun. Ya, bentuk duanya oleh karena dua putra, ibnani. Ibnani. Kemudian Harun itu Harun, ya, Harun. Ya. Ini apa itu? Dua anak laki-laki Harun atau dua putra Harun itu mudhafun ilaih, kata benda. Ini kata benda satu, ini kata benda dua, ya. Kata benda dua harus majrur. Jadi Harun harus majrur. Harun itu majrur dengan fathah oleh karena dia isim ghairu munsharif. Haruna, ya. Kemudian kata benda satu itu bentuk dua. Masih ingat apa yang terjadi kalau yang berperan sebagai mudhaf itu kata bentuk dua? Ini nunnya itu dihilangkan, ya kan? Nunnya dihilangkan. Jadi dua putra Harun itu ibna Haruna. Ibna Haruna. Jadi ini marfu. Ya, mengapa marfu? Oleh karena dia khabar. Nanti kalau dia berperan sebagai maf'ulun bih, maf'ulun bih itu harus mansub. Jadi ini ibnaini Haruna. Jadi nunnya dihilangkan apabila dia difungsikan sebagai mudhaf. Jadi ibnai Haruna. Di sini tidak, ibna Haruna. Jadi kalimatnya al-waladani alladhani yadhhabani ila suqi ibna Haruna. Jadi dua anak laki-laki yang sedang pergi ke pasar itu, dua putra Harun. Nomor 5, dua pedagang yang menjual dua mobil itu sangat kaya. Pedagang itu tajir. Tajir. Bahasa Betawi, tajir itu kaya, ya. Oleh karena pedagang itu pada dasarnya dianggap kaya. Jadi dua pedagang at-tajirani. At-tajirani yang alladzani menjual itu ba'a yabi'u yabi'u fil mudhari'nya, ba'a itu lampaunya. Jadi kalau dikatakan dua pedagang yang menjual dua mobil itu, jadi kesan umum perbuatan menjual itu terjadi pada waktu lampau, ya. Kita menggunakan ba'a. Jadi alladzani fi'il madhi untuk dua laki-laki, ba'a nasara ba'a alladzani ba'a alladzani ba'a, ya kan? Yang menjual dua mobil itu. Ini dua mobil ini sebagai objek. Jadi objek itu mansub, ya. Itu alif lam. Mobil itu sayyaratun. Dua mobil sayyaratani atau sayyarataini. Sayyaratani itu marfu, sayyarataini itu mansub atau majrur. Jadi sayyarataini. Oleh karena dua mobil itu sebagai objek. Alladzani ba'a as-sayyarataini. Jadi at-tajirani alladzani ba'a as-sayyarataini. Ini batas akhir dari mubtada. Sangat kaya. Kaya itu ghaniyun. Oleh karena mubtadanya itu dua laki-laki, maka khabarnya juga dua laki-laki, ghaniyani. Sangat jiddan. Ghaniyani jiddan. Jadi kalimat lengkapnya at-tajirani alladzani ba'a as-sayyaratani. Ini objek itu mansub dengan ya,
oleh karena sayarataini itu musanna ghaniyani jiddan. Berikutnya, mereka dua orang musafir yang sedang bepergian ke Damaskus. Nah, coba lihat batas antara mubtada dan khabar itu ini ya. Jadi ini kalimat ismiyah yang subjeknya mereka. Anggaplah ini musafir ini perempuan laki-laki. Jadi huma. Kalaupun perempuan huma juga ya. Huma ini mubtada. Huma dua orang musafir, al-musafirani. Musafir itu musafirun. Al-musafirani. Dua orang musafir yang alladzani bepergian. Bepergian itu safara, nomor 6 ya. Bepergian itu safara. Safara ini fil madinya. Dia laki-laki telah bepergian. Fil mudhari'nya yusafiru. Yusafiru. Nanti kalau ya itu diganti dengan mim, kemudian dia bertanwin, musafirun. Musafirun itu orangnya, orang yang melakukan safar, melakukan perjalanan atau musafir. Huma al-musafirani alladhani yang sedang bepergian, yusafirani. Yusafirani. Mereka sedang bepergian. Kalau mereka sedang pergi, yadhhabani. Ya. Mereka sedang pergi, yadhhabani. Jadi mereka sedang mengajar, yu'allimani. Huma al-musafirani alladhani yusafirani. Bepergian kemana? Ila Damaskus. Damaskus, Dimashqa. 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 Ghairu munsharif ya. Dia majrur dengan fathah. Oke, dua pendatang yang sampai dari Baghdad kemarin, dua pendatang. Pendatang itu muhajirun. Jadi dua pendatang al-muhajirani. 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 Ya, yang alladzani. Al-muhajirani alladzani yang apa? Yang sampai. Ini nomor 7 ya. Sudah berulang kali dimunculkan kata kerja sampai. Sampai itu wasala. Wasala ini fil madinya, fil mudhari'nya yasilu. 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 Seharusnya yausilu. Berubah menjadi yasilu. Ya, al-muhajirani alladzani sampai. Dia dari Baghdad kemarin, jadi lampau. Kita menggunakan kata kerja lampau. Wasala, bukan yasilu. Wasala untuk dia laki-laki, itu ini tambahi alif di akhir. Alladzani wasala. Wasala. Jadi ini alif tasniyah yang mengandung makna mereka dua orang. Ya. Al-muhajirani alladzani wasala dari Baghdad min Baghdad. Baghdad juga ghairu munsharif. Baghdad dia majrur dengan fathah. Baghdad dia majrur dengan fathah. Al-muhajirani alladzani wasala min Baghdad ams. Kemarin ams. Ini batas akhir mubtada. Ada apa dengan al-muhajirani alladzani wasala min Baghdad? Sedang makan. Makan itu akala. Makan itu akala ya. Coba kumpulkan kosakata yang muncul, kosakata yang ditemukan di edisi 1 sampai edisi ini. Nanti kita bukukan. Akala,
akala ya'kulu, ya. Akala ya'kulu. Jadi al-muhajirani alladhani wasala min Baghdad ams, sedang makan. Berarti fi'il mudhari, kita gunakan ya'kulu. Ya'kulu untuk dua orang laki-laki, tambahkan ani. Ya'kulani, ya'kulani, ya'kulani. Tidak dijelaskan makan apa. Ya, ya'kulani. Ya'kulani, tapi dijelaskan tempat makannya. Di restoran. Restoran itu mat'am. Kalau makanan itu ta'am. Ta'am, ini makanan. Ini ta'amun. Ini makanan, food. Ya. Kalau restoran, mat'am. 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 Mat'amun, ini restoran. Restoran, tempat makan, ya. Restoran. Jadi al-muhajirani alladhani wasala min Baghdad ams ya'kulani, sedang makan di restoran fil mat'ami. Fil mat'ami, ya. Fil mat'ami. Nah, itulah 7 kalimat latihan yang sudah kita terjemahkan. Coba periksa lagi, kalau ada kesalahan Anda perbaiki, ya. Kita ulangi. Al-muhajirani alladhani wasala min Baghdad ams, dua pendatang yang sampai di Baghdad kemarin, ya'kulani fil mat'am, sedang makan di restoran. Huma al-musafirani alladhani yusafirani ila Dimashq. Mereka, ini mubtada, kita masuk wilayah khabar ini, dua orang musafir yang sedang bepergian ke Damaskus. At-tajirani alladhani ba'a as-sayyarataini ghaniyani jiddan. Jadi dua pedagang yang menjual dua mobil itu sangat kaya. Al-waladani alladhani yadhhabani ila suq. Jadi dua anak laki-laki yang sedang pergi ke pasar. Ibna Haruna, dua putra Harun, ya. Aina ar-rajulani alladhani qatala Aba Zaidin. Di mana dua orang laki-laki yang membunuh ayah si Zaid, yang telah membunuh ayah Zaid. At-talibani alladhani najaha fil imtihan. Jadi dua pelajar yang lulus dalam ujian. Ya, yadrusani fil maktabati, sedang belajar di perpustakaan. Bukan sedang belajar, ini tiap hari. Belajar di perpustakaan tiap hari. Jadi wajar mereka lulus oleh karena mereka belajar di perpustakaan tiap hari, ya. Kemudian al-mudarrisani alladhani yu'allimani al-arabiyyah. Dua guru yang mengajar bahasa Arab. Raja'a, kembali ke kampung mereka. Jadi kembali, lampau untuk dua orang laki-laki itu berakhir dengan alif, ya. Raja'a, ya. Najaha, berhasil, berakhir dengan alif. Qatala, ya, membunuh, berakhir dengan alif, ya. Ba'a, menjual, berakhir dengan alif. Wasala, berakhir dengan alif. Kalau sekarang itu mudhari, awalannya ya, kemudian berakhir dengan ani. Ya'kulani, yusafirani, yadhhabani, ya, yadhhabani, kemudian yu'allimani. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.